Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 2 yang saya cintai dan saya banggakan, kita bertemu kembali di video pembelajaran kali ini. Pak ucapkan salam sejahtera untuk kalian semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa, selamat belajar. Meskipun kita terpisah anak-anak, kalian belajar di rumah masing-masing dan Pak Aris juga dari rumah ini anak-anak. Namun semuanya ini menjadikan kita tetap semangat untuk belajar anak-anak. Buat kalian, belajar itu sangat penting demi meraih cita-cita kalian di masa yang akan datang. Oke anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang lambang bilangan dan nilai tempatnya anak-anak. Ini masih di tema 1 tentang matematika anak-anak, yang kalian tentunya sudah mengenal bilangan ya, dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Namun yang akan kita pelajari di sini adalah bilangan dan nilai tempatnya anak-anak. Kita lihat di contoh 1 ini ada angka 101 yang dibaca di situ 101. Mengapa kok bisa dibaca 101? Kok tidak 101? Kok tidak 101? Ya, kita akan pelajari nanti anak-anak. Contoh kedua ada 123 yang di situ dibaca 123. Kemudian ada 245 yang dibaca 245. Kemudian ada 367 yang di situ dibaca 367. Kemudian ada 489 yang di situ dibaca 489. Kemudian yang terakhir ada 590 yang di situ dibaca 590. Oke anak-anak. Kalian nanti akan bisa membaca angka atau bilangan yang tersusun berapapun jumlahnya. Kalian akan bisa menyebutkan nama bilangannya sesuai dengan tempat dan nilainya. Oke, kita pelajari anak-anak. Mengapa bilangan tadi bisa dibaca seperti itu? Ya, nilai tempat satu bilangan. Bahwa bilangan itu nanti ketika berada di tempat tertentu, maka nilainya juga akan berbeda. Ya, ada tempatnya, ada nilainya. Ya. Nilainya berapa karena berada di tempat yang mana. Ya, Pak Aris ini malah bikin bingung nih. Ya tidak anak-anak, justru Pak Aris akan jelaskan mengapa kalian bisa membaca 345. Di situ ada angka 345 namun dibaca 345. Kita lihat anak-anak. Ada 3 angka di situ. Angka 3, angka 4, dan angka 5. Kamu lihat yang paling depan itu adalah angka 3. Kemudian yang di tengah ada angka 4. Yang di belakang ada angka 5. Ya, masing-masing itu berada di tempat yang berbeda. Ya, angka 3 ini berada di tempat ratusan anak-anak, nilainya 300. Jadi karena di tempat ratusan nilainya 300. Sekarang 4 ini di tempat puluhan, maka nilainya 40. Kemudian angka 5 yang paling belakang ini berada di tempat satuan, nilainya 5. Kalian cermati anak-anak, ya. Di situ ada tempat ratusan, puluhan, satuan yang membedakan nilai dari masing-masing bilangan tersebut. Ini kalian kelas 2 baru sampai di tempat ratusan. Nanti kalau sudah kelas 3 itu kalian akan mengenal sampai di tempat ribuan juga. Bahkan nanti kalau di kelas tinggi ada jutaan, ya, miliar. Akan kamu pelajari nanti. Oke,
contoh berikutnya anak-anak. Di sini ada 208. Mengapa bisa dibaca 208? Ya, ada 3 angka, yaitu angka 2, angka 0 yang di tengah, dan yang di belakang di situ ada angka 8. Kita lihat tempatnya masing-masing anak-anak. Angka 2 ini berada di tempat ratusan, maka nilainya 200. Kemudian 0 ini berada di tempat puluhan, nilainya 0. Dan 8 ini berada di tempat satuan, nilainya 8. Ya. Jadi nilai itu ditentukan tempatnya anak-anak. Yang berikutnya ada 5 yang berjajar seperti itu. Ada 3 angka 5. Yang di situ dibaca 555. Kok bisa ya? Kan sama-sama 5 itu, tapi kenapa yang satu dibaca 500, yang satu dibaca 50, yang satu dibaca 5? Ya, karena berada di tempat yang berbeda sehingga nilainya pun berbeda. Ya, ini 3 angka ini kita lihat sekarang. 5 yang paling depan ini berada di tempat ratusan, nilainya 500. 5 yang di tengah berada di tempat puluhan, nilainya 50. Dan yang terakhir 5 ini berada di tempat satuan, nilainya 5. Ya. Kamu lihat anak-anak, meskipun bilangannya sama atau angkanya sama-sama 5, tetapi karena ditempatkan pada tempat yang berbeda, ya, maka nilainya akan berbeda. Yang paling depan itu nilainya 500. Kenapa bisa 500? Karena 5 yang pertama tadi di tempat ratusan. Yang kedua nilainya kok 50? Ya karena berada di tempat puluhan. Yang ketiga di tempat paling akhir, paling kecil nilainya hanya 5 karena berada di tempat satuan. Ya itu anak-anak. Jadi ada satuan, ada puluhan, ada ratusan. Itu namanya tempat. Kemudian ada 5, ada 50, ada 500. Itu nilai bilangannya. Oke anak-anak, lebih jelasnya kamu lihat lagi nih. Ada 678 yang di sini akan kita uraikan, ya, nilai tempat dan nilainya. 678 di sini akan dibaca 678. Kalau kita cermati, di situ ada angka 6 yang berada di tempat ratusan atau 600-an, ditambah 7 yang berada di tempat puluhan, maka di situ 7 puluhan, dan 8 yang berada di tempat satuan. Sehingga kalau dibuat lebih ringkas lagi, ya, itu akan menjadi 600 ditambah 70 ditambah 8. Kenapa bisa 600? Karena berada di tempat ratusan. Mengapa bisa 70? Karena 7 itu berada di tempat puluhan. Kenapa bisa 8? Karena 8 berada di tempat satuan. Sehingga bilangan ini akan terbaca 678. Ya. Jelas ya anak-anak? Itu. Jadi asal usul bilangannya seperti itu. 600-an tuh nilainya 600, 70-an itu nilainya 70, 8 satuan itu nilainya 8. Ya. Masing-masing pada tempat dan nilai yang berbeda. Lagi anak-anak, ini ada 309. Kita lihat asal usulnya. Ini ada 300-an. Kenapa 300-an? Karena 3 berada di tempat ratusan. Kenapa 0 itu puluhan? Ya. 0 ini berada di tempat puluhan, tetap tertulis 0. Kemudian 9 ini 9 satuan.
Kalau dibuat lebih ringkas, bilangannya menjadi 300 ditambah 0 ditambah 9. Maka akan terbaca 309. Pak, puluhannya tidak dibaca? Tidak, karena nilainya 0. Kalau nilainya 0 tidak perlu dibaca anak-anak. Ya, cukup 309. Ya, puluhannya dilewati anak-anak. Karena nilainya 0. Maka langsung dibaca 309. Oke anak-anak. Dari yang Pak Guru sampaikan, nanti coba kalian latihan di rumah, kamu tulis di buku kalian masing-masing ya. Nanti hasilnya difoto, kemudian bisa dikirim ke Pak Aris. Kamu lihat ya anak-anak, ada tabel yang di situ ada kolom nomor, kemudian kolom bilangan, ada kolom ratusan, ada kolom puluhan, ada kolom satuan, dan ada kolom cara membacanya. Contoh anak-anak, yang paling atas itu adalah contohnya. Di situ ada bilangan 283 atau 283 anak-anak. Ya, sebelum dibaca itu sebelum tahu tempat dan nilainya itu terbaca 283. Di situ ada 200-an. Kemudian 8 ini berada di kolom puluhan dan 3 ini berada di kolom satuan. Kalau dibaca menjadi 283. Nah, yang berikutnya dari nomor 1 sampai 9, bagaimana itu membacanya? Ya, coba nanti kalian berlatih di rumah ya. Kalian salin tabel itu di buku kalian masing-masing, kemudian diisi mana yang masuk di kolom ratusan, mana yang masuk di kolom puluhan, mana yang masuk di kolom satuan, dan bagaimana cara membacanya ya. Nanti kamu kerjakan, setelah itu difoto anak-anak, hasil pekerjaanmu bisa dikirim ke Pak Aris lewat WA ya. Itu anak-anak yang kita pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat dan semoga bermanfaat apa yang Pak Aris sampaikan. Dan Pak Aris akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.